Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sisi gelap kerja secara remote. Kerja secara remote seperti yang udah gue sering bilang ya, ini atau bekerja dari rumah gitu ya, memang memiliki banyak sekali keuntungan dan kelebihan ya. Tentu saja dengan kerja remote kita bisa bekerja dengan fleksibilitas waktu dan lokasi, kemudian juga bisa menghemat waktu dan biaya transportasi, serta memiliki keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik. Tapi di balik keuntungan tersebut, ada juga sisi gelap yang harus kita waspadai nih, dan ini sering terjadi ya. Nah, berikut ini gue jabarkan beberapa hal terkait sisi gelap kerja secara remote. Nah, ini gue sebenarnya nggak enak bikin video ini, tapi ya udahlah ya, kita mulai ya. Yang pertama tentu saja adalah stres ya. Stres adalah salah satu masalah yang paling sering dialamin oleh pekerja remote. Hal ini bisa terjadi tentu saja karena kita harus selalu mengatur waktu sendiri untuk selalu tetap produktif. Ditambah lagi deadline-nya juga banyak banget kan. Selain itu, kita juga harus menghadapi berbagai gangguan di rumah seperti ya suara anak-anak, suara hewan peliharaan, atau suara tetangga lagi motong keramik gitu ya, atau lagi bangun rumah. Gangguan-gangguan yang sejenis ini tentu saja akan membuat kita sulit untuk fokus dan terus bekerja, dan akhirnya ya jadi stres gitu ya. Oke, yang kedua, masalah selanjutnya yang sering dihadapi oleh pekerja remote adalah kesepian. Kesepian ini sebenarnya juga jadi masalah yang sering dialami ya oleh pekerja remote ya. Hal ini karena kita tidak memiliki interaksi sosial secara langsung dengan rekan-rekan kerja kita di internal company kita. Dan kita hanya bisa berkomunikasi dengan rekan kerja kita ya melalui video call atau ya cuman chat aja gitu. Dan ini menurut gue sangat-sangat bisa untuk membuat kita ngerasa terisolasi dan kesepian. Jadi ini agak-agak bahaya ya sebenarnya ya. Yang selanjutnya yang menjadi kendala kenapa kerja secara remote itu memiliki sisi gelap yang lumayan parah menurut gue ya, adalah kurangnya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kerja secara remote bisa membuat kita sulit ya untuk membedain mana pekerjaan dan mana kehidupan pribadi. Hal ini bisa terjadi karena kan kita bisa bekerja di mana aja gitu ya. Banyak orang yang kerja secara remote itu bisa disambil dengan kerjaan-kerjaan yang ada di rumah gitu ya. Sehingga kadang tuh bikin ngeblur mana yang kerjaan rumah, mana yang kerjaan di kantor gitu ya. Akibatnya kalau misalnya ini terjadi secara terus-menerus, ini akan membuat kita mudah kelelahan ya. Jadi akan gampang capek lah gitu. Atau bisa saja kita jadi merasa bersalah karena ya nggak kerja-kerja kan. Jadi karena ngeblur tadi, nggak dijadwalin gitu ya, nggak diatur, sehingga ya kadang kok jadi kayak, lah ini gue nggak kerja-kerja nih gitu ya. Hal keempat yang menjadi sisi gelap bekerja remote adalah kesulitan untuk berkolaborasi. Seperti yang kita tahu, kolaborasi adalah hal yang sangat penting dalam bekerja gitu ya, atau di dunia profesional. Namun terkadang ya karena kita kerja secara remote kan ya sendirian gitu kan, jadi ya gimana ya, kayak kerja secara remote tuh bikin kolaborasi itu jadi sulit gitu ya, karena ya keterbatasan tadi, tidak ketemu langsung, kemudian komunikasinya hanya lewat chat, ya kadang-kadang juga ada video call biasanya, tapi level komunikasinya itu tidak berinteraksi secara langsung gitu. Sehingga dibutuhkan berbagai alat atau berbagai teknologi ya untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berkoordinasi. Dan tentu saja dalam beberapa kasus hal ini bisa membuat kolaborasi kita dengan tim internal kita gitu ya, atau dengan klien atau dengan siapapun lah yang ada di kerjaan kita, itu menjadi lebih kompleks dan kadang juga makan waktu ya. Karena kan gue ambil contoh misalnya, kalau misalnya kita berinteraksi secara langsung kan, kalau ada diskusi atau ada permasalahan ya ketika diomongin langsung bisa cepat selesai gitu. Tapi kalau via chat kan kadang orang suka nggak nangkep maksud kita apa, dan kita juga sulit untuk menangkap maksud orang apa. Hal-hal seperti ini ketika terjadi on daily basis, ini akan sangat bahaya sebenarnya, dan juga akan membuat kita cepat merasa jenuh dan cepat merasa kesulitan, dan jadinya ya nggak produktif, jadinya juga ya kerjanya tuh akan lebih mudah kerasa capek gitu ya. Yang menjadi permasalahan selanjutnya saat kerja remote dan menjadi sisi gelap nih dari seorang pekerja remote adalah kesulitan untuk mengembangkan karir. Dari beberapa teman gue yang juga melakukan kerja secara remote, ini lumayan berdampak ya. Karena kan ya kalau misalnya kita kerja secara remote kan, ini kita nggak punya kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan atasan ataupun dengan rekan kerja yang ada di kantor gitu ya. Mau itu senior, mau itu junior. Jadi kesempatan-kesempatan interaksi langsung ini yang kadang tuh suka bikin gue pribadi gitu ya, itu gue ngerasa kayak kurang nih, harus ketemu nih gitu ya. Ya dampaknya bisa banyak gitu ya. Ketika interaksi itu kurang terjadi, seolah-olah kan kita kayak nggak kenal aja gitu, sehingga ya boro-boro kita mau ngomongin naik gaji atau naik berkarir gitu ya. Ini akan memperlambat lah ya perjalanan karir kita ke depan jika memang karir secara remote adalah karir yang kalian pilih. Nah, terus gimana tipsnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang tadi gue sebut sebagai sisi gelap kerja secara remote? Karena kan ya meskipun ini sisi gelap, tapi kan ya sebenarnya kerja secara remote itu pilihan hidup aja ya. Dan pilihan hidup ini ya kayak di video sebelumnya yang pernah gue bikin bareng Mas Abdul gitu ya, di video testimoni
testimonialnya dia kerja secara remote, dia tuh merasa suka banget gitu loh kerja secara remote. Karena memang kerja remote ini nggak buat semua orang, tapi once ini dia cocok, ya dia akan coba terus gitu ya, akan berusaha terus untuk dapetin kerja remote. Dan kalau emang udah kerja secara remote, ya dia akan berusaha untuk mempertahankan. Nah, karena kerja remote itu nggak cocok sama semua orang, akhirnya kan kendala-kendala yang tadi atau sisi gelap yang tadi udah gue jelasin bisa muncul tuh. Nah, terus gimana cara menanggulanginya? Terus gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini gue ada beberapa tips ya. Yang pertama yang sering gue bilang, selalu buat jadwal kerja yang jelas. Hal ini tentu saja akan membantu kita untuk tetap produktif dan juga bisa, kalau ada deadline tuh ya bisa kita selesaikan lah gitu ya. Dan yang kedua tadi terkait sama masalahnya ya, kalau misalnya ada gangguan di rumah ya segera pergi aja, segera kabur gitu ya. Misalnya di samping rumah kalian ada renovasi dan itu berisik sekali sehingga kalian tidak bisa koordinasi, tidak bisa video meeting, tidak bisa video call, ya coba aja kerja di tempat lain gitu, kayak misalnya cari cafe atau cari di tempat lain gitu di luar, nggak harus di rumah kan. Tips yang selanjutnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sangat sering muncul saat kerja remote adalah kita harus meluangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga di luar jam kerja. Jadi ketika tadi gue bilang jam kerjanya udah diatur gitu ya, nah ini kan akan membuat waktu kita tuh masih ada sisanya tuh. Nah, sisa waktu ini bisa kita pakai untuk minimal diri kita sendiri atau ya orang-orang terdekat kita atau ya keluarga kita gitu. Tips selanjutnya untuk menanggulangi berbagai sisi gelap yang biasa terjadi saat kerja remote adalah tetaplah terus berinteraksi dengan rekan kerja secara rutin ya, baik secara online maupun secara offline. Gue kasih kalian contoh ya, misalnya kalian adalah pekerja remote gitu ya, dan mungkin ada beberapa orang ya satu kantor dari Indonesia juga. Nah, itu bisa tuh dibuat kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu ketemu secara offline, kemudian bisa diskusi secara langsung, bisa interaksi secara langsung, dan bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini tentu saja akan membuat kita akan merasa lebih ada engagement dengan tim internal kita, akan lebih mudah berkomunikasi jika ada kerjaan yang terkait dengan rekan kerja kita, dan tentu saja ya sebagai nature-nya manusia ya kita adalah makhluk sosial gitu ya. Bertemu dengan orang, apalagi berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja kita yang setim bareng-bareng gitu ya, kerja keras dalam satu tim, dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, ini akan membuat kita menjadi bisa mencintai pekerjaan kita, merasa lebih nyaman lagi, dan juga nanti outputnya ya bisa jadi lebih produktif lagi gitu. Jadi in summary, secara kesimpulan ya, kerja secara remote tentu saja selalu memiliki kelebihan-kelebihan yang sering gue sebutkan di video-video sebelumnya, tapi di setiap kelebihan pastilah ada kekurangan. Dan seperti yang tadi gue bilang, kerja remote meskipun enak banget ya kalau buat gue, tapi ya ada beberapa hal memang ya menjadi sisi gelap lah, atau menjadi permasalahan yang tidak semua orang bisa selesaikan dalam waktu cepat gitu. Nah, pada akhirnya jika kita sudah mengetahui ya sisi-sisi gelap yang tadi udah gue sampaikan, ya gue harap ya kalian setelah menonton video ini ya bisa lebih siap nih untuk menghadapinya dan bisa memanfaatkan momentum kerja secara remote ini dengan maksimal. Karena ya sayang banget kalau misalnya emang ada opportunity kerja secara remote, ya memang harus dipelajarin dulu nih sebelum kalian nge-apply atau sebelum kalian diterima gitu ya. Kayak gimana sih kerja remote itu, masalah-masalah yang mungkin muncul atau yang biasanya muncul saat kerja remote itu apa. Jangan cuma kelebihannya doang, sehingga itu akan dicocokkan dengan kalian. Kalau misalnya kalian nanti ngerasa cocok, ya silakan di apply. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya nggak apa-apa kerja di offline aja gitu. Dan kalau kalian ngerasa udah mantep untuk kerja secara remote, kalian bisa aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Paired Indonesia memiliki berbagai lowongan kerja secara overseas ya, biasanya di US ya. Jadi Paired Indonesia ini mempertemukan talenta-talenta yang ada di Indonesia untuk dipertemukan atau dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di US secara remote. Jadi nggak langsung ya, kalau langsung kan jauh pak ke Amerika pak gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow berbagai sosial media dari Paired Indonesia, ada di TikTok, ada di Instagram, dan juga ada di LinkedIn. Itu berbagai informasi terkait remote working, terkait productivity, itu ada semua di situ. Oke, mungkin sekian dulu untuk video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.